Pengertian ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Secara etimologi, ijma' mengandung dua arti. Yang pertama, memiliki arti kesepakatan atau konsensus, seperti perkataan seseorang yang berarti kaum itu telah sepakat tentang yang demikian. Itu arti kedua, dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Menurut Muhammad Abu Zahra, para ulama sepakat bahwa ijma' sah sendiri dijadikan sebagai dalil hukum. Sungguh pun demikian, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat dianggap sebagai ijma' yang mengikuti umat Islam. Menurut mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma' meski hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma' al-Madinah. Menurut kalangan Syiah, ijma' adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka. Adapun menurut jamhur ulama, kata Muhammad Abu Zahra, ijma' sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma' baru dianggap terjadi bila mana merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Macam-macam ijma'. Ijma' dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijma' qauli dan ijma' sukuti. Ijma' qauli yaitu suatu ijma' di mana para ulama mengeluarkan pendapat-pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid. Yang kedua, ijma' sukuti yaitu ijma' di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Para mujtahid, baik seluruh ataupun sebagian dari mereka, tidak menyampaikan pendapat secara tegas dan jelas, tetapi mereka terdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan atau dijelaskan oleh mujtahid. Ijma' sukuti disebut juga ijma' rukhsah. Jadi ijma' ini didasarkan pada asumsi karena kesepakatannya mereka melalui pernyataan atau perbuatan sebagian ulama terhadap suatu hukum, dan setelah informasi ini menyebar, sebagian ulama lain diam, tidak berpendapat meski telah cukup waktu untuk menelaah hukum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Akan sedikit menjelaskan terkait dari unsur-unsur ijma'. Jadi unsur-unsur ijma' ini ada 5. Yang pertama itu adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam atau ulama. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad, seperti itu. Jadi ijtihad itu adalah sebuah pendapat dan akal dari sebuah peristiwa. Jadi kita nggak tahu apa gitu kan, terus orang itu berijtihad berdasarkan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Jadi nggak boleh suatu mujtahid atau suatu dari sebuah kesepakatan seorang mujtahid, beberapa mujtahid gitu ya, tidak jelas. Jadi harus jelas gitu ya, karena itu kan menyangkut dengan hukum syara, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan sebuah kesepakatan tersebut itu adalah harus seorang mujtahid. Kenapa harus seorang mujtahid? Di sini seorang mujtahid itu ada syaratnya, harus menjadi seorang mujtahid sendiri. Jadi seorang mujtahid sendiri itu ada syaratnya. Yang pertama itu harus muslim, kemudian harus sudah balik, kemudian harus sehat pikiran dan sabit. Nah itu yang secara umum. Tapi yang
menjadi syarat keahlian seorang mujtahid itu yang pertama harus menguasai Al-Quran, itu jelas, dan kemudian penguasaan terhadap sunnah, kemudian dia paham dengan bahasa Arab, kemudian juga dia penguasaan dalam ijma ulama itu mereka juga harus paham seperti itu. Jadi tidak sembarang orang bisa beristihad atau menjadi seorang mujtahid. Kemudian yang keempat, adanya kesepakatan setelah wafatnya Rasulullah. Jadi kesepakatan tersebut itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Kemudian yang kelima, yang disepakati itu adalah hukum syara mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu. Jadi nggak boleh udah jelas hukum syaratnya, maksudnya udah jelas hukum syaratnya tapi kita beristihad, itu nggak boleh. Jadi harus ada suatu peristiwa atau permasalahan hukum tertentu yang mungkin kita belum paham, seperti itu. Oke, next. Kemudian ada dasar hukum. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa dasar-dasar hukum atau sumber-sumber hukum Islam itu terdapat dua, yaitu hukum primer dan hukum sekunder, di mana hukum primer itu jelas dan tidak bisa diubah sama sekali. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, hukum primer ini adalah hukum Al-Quran, Al-Quran, seperti itu ya, Al-Quran dan hadis, Kemudian yang sekunder itu ada ijtihad. Nah, yang ijtihad sendiri itu ada ijma salah satunya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, dasar hukum dari ijma itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi dan dalil akliyah atau akal, itu ada firmannya dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Perkataan ulil amri di sini tuh terdapat suatu hal di mana keadaan itu bersifat meliputi suatu urusan dunia dan urusan agama. Jadi yang urusan dunia itu lebih condong ke seperti kepala suatu kaum atau raja, seperti kepala negara atau pimpinan tertentu, seperti itu. Kemudian yang kita pahami di sini adalah para ulil amri berkaitan dengan agama. Jadi teman-teman bisa paham ya, berkaitan dengan agama di sini adalah seorang mujtahid, di mana itu mereka sudah beristihad tentang suatu peristiwa, seperti itu. Jadi kan seperti yang kita ketahui dari ayat di atas itu bahwa para ulil amri ini tuh udah sepakat dalam suatu hukum atau suatu peristiwa tersebut yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang kedua itu ada hadis, di mana bila nanti para mujtahid sendiri itu melakukan ijma tentang hukum suatu syara itu berdasarkan dari suatu peristiwa atau suatu kejadian. Jadi tidak mungkin tiba-tiba melakukan ijtihad, seperti itu. Nah, kemudian ada sabda Rasulullah SAW, di mana sabdanya itu yaitu, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi di situ jelas ya bahwa ulil amri ini udah punya kepercayaan tersendiri, seperti itu ya. Selanjutnya itu ada dalil akliyah atau akal. Nah, mungkin ini akan sedikit dijelaskan dari teman saya yang akan menjelaskan terkait dari dalil akliyah. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Dalil akilah. Setiap ijma ditetapkan sebagai hukum syara, harus dilakukan dan disesuaikan dengan asal pokok ajaran Islam. Karena itu, setiap mujtahid dalam berijtihad hendaklah mengetahui dasar-dasar pokok agama Islam, batas-batas yang telah ditetapkan dalam berijtihad, serta hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bila ia berijtihad dan dalam berijtihad itu ia menggunakan nas, maka ijtihadnya tidak boleh melampaui batas maksimum dari yang mungkin dipahami dari nas itu. Sebaliknya, jika dalam berijtihad ia tidak menemukan dari satu nas pun yang dapat dijadikan dasar ijtihadnya, maka dalam berijtihad ia tidak boleh melampaui kaidah-kaidah umum agama Islam.
Karena itu, ia boleh menggunakan dalil-dalil yang bukan nas seperti qiyas, ihtisan, dan sebagainya. Jika semua mujtahid telah melakukan seperti yang demikian itu, maka hasil ijtihad yang telah dilakukannya tidak akan jauh menyimpang atau menyalahi Al-Quran dan hadis. Karena semuanya dilakukan berdasarkan petunjuk kedua dalil itu, jika seorang mujtahid boleh melakukan seperti ketentuan di atas, kemudian pendapatnya boleh diamalkan, tentulah hasil pendapat mujtahid banyak yang sama tentang hukum suatu peristiwa lebih utama diamalkan. Formula ijma zaman sekarang. Berikut merupakan beberapa contoh hukum yang ditetapkan ijma. Yang pertama, ada berkenaan pewarisan datuk jika bersama anak, yang menjelaskan apabila seorang meninggal dunia dan ahli warisnya adalah terdiri dari datuk dan anaknya, maka datuk sebagaimana bapak mendapat 1/6 harta warisan apabila adanya anak. Yang kedua, Mustafa Ahmad pula menjelaskan, yaitu ijma menganggap sah transaksi istisna atau pesanan. Jumhur fuqaha menetapkan dan memegang pendapat tersebut. Begitu juga ijma amali atau kebiasaan telah menjalankan transaksi istisna. Yang ketiga, ada ijma sahabat tentang pemerintah. Wajib hukumnya mengangkat seorang imam atau khalifah untuk menggantikan Rasulullah dalam mengurusi urusan daulah Islamiyah yang menyangkut urusan agama dan dunia yang disepakati oleh para sahabat di Sakifah Bani Sa'idah. Yang keempat, dalam menetapkan ijma mengenai kesahihan nikah yang dilakukan untuk memenuhi keperluan biologi seorang laki-laki seperti mendapat keturunan, membina sebuah keluarga, berbaur menjadi sebagian dari sebuah masyarakat adalah dengan mengatakan bahwa pemikiran berbaur menjadi sebagian dari sebuah masyarakat adalah dengan mengatakan bahwa pernikahan yang disyariatkan sejak masa Nabi Adam alaihi salam hingga berlangsung ke seluruh masa kenabian, bahkan kaum muslimin telah sepakat akan keberlangsungan pernikahan hingga sampai ke syurga kelak. Selain itu, seluruh para ulama dari masa ke masa telah bersepakat ke atas kesahihan pernikahan di dalam agama Islam. Yang kelima, ijma berkenaan kesahihan khuluk merupakan perbuatan yang disyariatkan oleh Islam dan boleh untuk dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh sahabat Rasulullah SAW atas bolehnya hukum melakukan khuluk, dan tidak ada salah satu dari mereka yang menentangnya. Muhammad menyatakan lagi bahwa dengan demikian kesepakatan tersebut menjadi ijma mereka atas hukum khuluk yang dibolehkannya. Alasannya adalah karena khuluk adalah peraturan yang mencabut pernikahan dengan saling rela di antara kedua pasangan suami istri. Khuluk disyariatkan bertujuan untuk menghindari sejumlah masalah dan bahaya di antara kedua pasangan suami istri dan diberlakukan tanpa menimbulkan masalah dan bahaya bagi mereka berdua. Karena kewujudan khuluk tersebut dapat menghilangkan bahaya dari diri si wanita secara umum.